Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 377 bos baru. Manajer terlihat sangatlah tidak sabaran, konfirmasi lewat telepon. Menurutku tidak perlu. Selain manajer, ada beberapa karyawan juga, mereka biasanya menjual perhiasan mahal, tentu saja mereka bertemu dengan berbagai pelanggan kaya. Dari dalam hati mereka tidak memandang Thomas, mereka terus saja memanas-manaskan. Sudahlah, di sini juga tidak ada orang lain, kamu berpura-pura untuk siapa, ambillah kardus-kardus ini dan cepat pergi. Memang iya, manajer tidak mengusir kamu, sudah sangatlah batik hadapmu, jika kardus ini tidak cukup, kamu ambil beberapa botol lagi, sudah tidak ada barang lain lagi ini. Sudahlah cepat pergi, jangan menunda pekerjaan kami baru buka toko, nanti kalau pelanggan datang beli barang, dan melihat kamu tengah memulung di sini, mau jadi apa ini nanti? Beberapa karyawan terus menyindir, mereka sama-sama tidak bernada bicara baik, mereka semua tampak tidak sabaran, seolah Thomas benar-benar adalah seorang pengemis saja. Thomas mencibir, kamu sebaiknya telepon ke si Marga Feng, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Seusai berkata, ekspresi manajer sedikit berubah, mendengar nada bicara orang ini, jangan-jangan bukan pemulung. Manajer ragu-ragu sejenak, dia lalu mengambil telepon dan menelepon nomor Nelson. Dia tidak berani langsung menelepon Direktur Feng karena jika bocah ini membual, dan karena hal kecil begini menyinggung Direktur Feng, bukankah itu cari mati? Halo, Tuan Yuda Feng, aku ingin menanyakan sebuah hal, apakah ada perubahan di toko perhiasan keluarga Feng kita ini belakangan ini? Manajer tidak berani sembarangan bertanya, jika langsung bertani apakah kita ganti bos, dan jika bocah ini membual, bukankah akan membuat Tuan Muda Feng marah? Nelson berkata, toko kita ganti bos, administrasinya sudah dilakukan kemarin, masih belum sempat memberitahu kalian, bos baru bermarga Kin, namanya Thomas Kin, nanti aku kasih informasinya ke kamu. Baik, baik, baik. Seusai mematikan telepon, manajer langsung terlihat tersenyum dan menghormati. Dia langsung berkata dengan hormat. Direktur Kin, maaf sekali, Tuan Muda Feng baru memberitahu aku tadi, sehingga kami tidak tahu sama sekali, tadi kami jika menyinggungmu, Anda jangan menyalahkan kami. Setelah manajer berkata seperti begitu, karyawan lainnya juga ikut bingung, yang dikatakan oleh orang ini benar. Dia benar-benar adalah bos baru. Beberapa karyawan wanita langsung mendekat dan tiba di hadapan Thomas, mereka menuangkan segelas air dan berkata sambil tersenyum. Maaf, bos, tadi kami juga tidak tahu, pagi hari ketika bangun suasana hati tidaklah terlalu baik, terutama juga karena tidak ada pacar, sungguh maaf sekali. Karyawan wanita menundukkan badannya dan berpura-pura tidak sengaja menunjukkan postur tubuhnya, dan memberitahu informasi bahwa masih lajang. Tentu saja, ini tidaklah berguna bagi Thomas. Baiklah, hari ini aku mau pergi bertemu dengan beberapa teman, aku mau memilih beberapa perhiasan. Baik, aku pilihkan untuk Anda. Tadi para karyawan ini masih saja tidak bersemangat, sekarang mereka semua sangatlah semangat. Di toko perhiasan keluarga Feng, tidak ada satupun perhiasan yang murah. Yang bisa dilihat semuanya seharga di atas 20 jutaan. Namun Thomas juga tidak peduli lagi, mendengar maksud Angelin, ada beberapa teman Sma yang baik terhadapnya, memberikan beberapa hadiah juga tidak ada apa-apanya. Thomas lalu mengambil sebuah plastik hitam biasa. Ini, dan ini. Para karyawan langsung mulai sibuk dan mengambil keluar perhiasannya dan memasukkannya ke dalam box.
Boks perhiasan juga sangatlah cantik, bahkan hanya boksnya saja sudah bisa disebut sebagai sebuah karya seni. Dan di dalam sana masih ada surat anti pemalsuan, surat rekomendasi negara dan lain-lain. Boks perhiasan yang menumpuk. Semuanya dimasukkan oleh Thomas ke dalam kantong plastik, bagaimanapun juga ada begitu banyak boks, jika semuanya dimasukkan ke dalam kantong hadiah, dia juga tidak bisa mengambilnya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 378 hentikan. Sudahlah, kalian sibuk saja, aku pergi dulu. Setelah mengambil setumpuk perhiasan, Thomas mengambil kantong perhiasan dan langsung turun. Setelah tiba di lantai 1, Berliana melihat Thomas mengambil sebuah kantong plastik hitam. Dia tertawa, hehe, sudah mengambil barang bekas, sudah puas. Thomas tidak menghiraukannya, dia langsung berjalan ke arah pintu. Berliana mengerutkan keningnya, apa yang kamu takuti, apa yang kamu ambil, aku lihat dulu baru kamu pergi. Bagaimanapun juga ini adalah toko perhiasan, jika kehilangan sesuatu, semua ini sangatlah mahal, mereka karyawan biasa begini tidak mampu mengganti rugi. Thomas semakin tidak menghiraukannya, dia merasa semakin punya masalah. Dia lalu maju dan menarik, kantongnya terjatuh di lantai, dan kotak perhiasan jatuh di lantai. Ekspresi Berliana langsung berubah, kamu mencuri barang kami. Kotak perhiasan ini semua lumayan mahal, sekalipun diletakkan begitu saja, mereka juga tidak akan menjual ke pemulung. Bocah ini mengambil sekantong besar ini, jelas bahwa dia mencuri. Berliana jongkok di lantai, dia membuka sebuah kotak, ketika melihat di dalamnya ada perhiasan, dia langsung kaget, Satpam. Satpam cepat kemari. Ada yang mencuri. Jika hanya mencuri beberapa kotak perhiasan saja sebenarnya juga tidak kenapa-kenapa, tinggal marahi dia dan usir saja sudah cukup. Tapi Thomas ini mencuri perhiasan. Semua perhiasan ini seharga di atas 20 juta, yang mahal bahkan harus ratusan juta, mencuri barang semahal ini sudah bisa membuatnya dipenjara. Satpam langsung datang ketika mendengarnya, di tangan mereka sambil membawa baton polisi, mereka mengepung Thomas. Satpam dari toko perhiasan sudah dilatih dengan sistematis. Mereka bukanlah satpam seperti di komplek-komplek, mereka benar-benar sedikit hebat. Berliana melihat kotak perhiasan yang penuh di lantai, dia menunjuk Thomas dan berkata, orang ini mencuri barang ratusan juta di toko kita, segera tangkap dia dan antar ke kantor polisi. Beberapa satpam ketika ingin maju, manajer tiba-tiba turun dari lantai atas. Ketika dia melihat adegan ini, ekspresinya langsung berubah, hentikan. Manajer sudah berkata, para satpam juga tidak berani macam-macam, mereka semua tercengang dan saling menatapi. Manajer berlari cepat turun ke bawah. Dia bahkan hampir terjatuh, dia berlari ke hadapan Thomas dan berkata penuh rasa maaf, Direktur Kin, maaf sekali, mereka tidak tahu apa-apa, Anda jangan marah. Seusai berkata, manajer melotot Berliana dengan marah, kamu bodoh. Ini adalah bos baru toko kita, Direktur Kin, cepat minta maaf dengan Direktur Kin. Berliana juga bingung, tidak diduga ternyata orang ini benaran adalah bos baru. Direktur Kin maaf sekali, aku juga tidak tahu, aku bantu Anda pungut barangnya. Berliana menundukkan badannya dan berjongkok di lantai untuk memungut kotak perhiasan. Dari sudut pandang Thomas, bisa melihat jelas isi pemandangan di dalam bajunya. Entah karena wanita ini sengaja atau bagaimana, baik sudut apapun dia memungut, pemandangan di dadanya terus saja mengarah pada Thomas. Berliana bahkan mengeluarkan kartu namanya dan memasukkannya ke dalam kantong Thomas dan berjalan ke hadapannya sambil berkata, Kak Thomas, aku tidak sengaja, kamu jangan marah kepadaku oke? Tadi masih bertampang sombong, sekarang langsung berubah menjadi begini, jika di sekeliling tidak ada orang lain, mungkin saja dia bahkan akan membuka bajunya dan mendekat ke dalam pelukan Thomas. Sudahlah.
Thomas juga malas untuk memperhitungkannya dengan orang tidak penting begini. Dia lalu mengambil sekantong perhiasan dan pergi. Bersambung.